Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi bab 5. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Anak-anak, pada awal pembelajaran di bab 5 saya sudah menjelaskan bahwa kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, sekarang bagaimanakah caranya? Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yang secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Nah, bagaimanakah proses konduksi ini dapat berlangsung? Jadi, proses konduksi contohnya adalah ketika suatu zat padat dipanaskan dan contohnya adalah besi. Ketika besi tersebut dipanaskan, bagaimana proses konduksi yang terjadi pada besi yang dipanaskan tersebut? Jadi yang pertama, saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Jadi anak-anak perlu diketahui bahwa zat padat itu mempunyai partikel penyusun di dalamnya, seperti yang ada pada layar HP kalian. Jadi ini adalah partikel-partikel penyusun pada zat padat tersebut. Nah, ketika suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Selanjutnya, partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat. Akibatnya suhu makin tinggi. Jadi saat suhunya naik, partikel ini akan membentur partikel sebelahnya. Sebelahnya juga akan bergetar, menggetarkan sebelahnya, dan seterusnya sampai partikel tersebut bergetar semakin cepat dan suhunya semakin tinggi. Setelah itu kalor berpindah dan partikel tidak ikut berpindah, dia hanya bergetar saja. Itulah proses dari konduksi. Lalu, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator, atau bahan yang menghantarkan panas dengan buruk tersebut. Selanjutnya, contoh dari konduktor ada timbal, baja, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Perlu kalian ketahui anak-anak, jika kemampuan menghantarkan kalor semakin ke kanan itu semakin baik, ya. Kemudian contoh isolator atau yang menghantarkan panasnya buruk. Ada air, bata, kayu, styrofoam, udara, dan hampa. Semakin ke kanan, kemampuan menghantarkan kalor itu semakin buruk. Selanjutnya, contoh konduktivitas dari bahan. Tentunya ketika kalian membeli nasi goreng, penjual nasi gorengnya ada sebagian yang menggunakan wajan yang seperti ini. Nah, ketika penjual tersebut menggunakan wajan ini, pastinya dia memerlukan gagang. Gagang tersebut selain digunakan untuk memegang, ada tujuannya. Nah, gagang tersebut merupakan bahan yang terbuat dari kayu, sedangkan wajannya terbuat dari aluminium. Apa tujuan gagang tersebut menggunakan bahan kayu? Jadi tujuannya supaya bahan tersebut dapat menghambat kalor, jadi merupakan isolator. Sedangkan wajannya menggunakan aluminium karena aluminium merupakan konduktor yang baik. Seperti itu alasannya. Selanjutnya kita ke konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Proses pada konveksi contohnya ketika kita memasak air. Ketika kita memasak air terdapat aliran konveksi dan penjelasannya seperti ini. Yang warna merah ini, yang kalian lihat ini, saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik. Selanjutnya yang warna biru ini adalah partikel air dinginnya.
Jadi partikel air dingin bagian atas akan ke bawah karena partikelnya lebih berat dari air panas. Jadi yang terkena panas akan ke atas karena partikelnya lebih ringan, dan yang partikel yang atas itu lebih berat sehingga ke bawah. Dan seperti itu terus. Itulah proses konveksi. Jadi aliran panasnya disertai dengan perpindahan partikelnya. Nah, contoh dari konveksi adalah angin laut dan angin darat. Angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat, sedangkan angin darat adalah angin yang bertiup dari darat ke laut. Bagaimanakah proses dari angin laut dan angin darat? Seperti ini prosesnya. Saya mengutip dari kependidikan.com. Angin laut terjadi ketika siang hari. Daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga kalor jenisnya lebih kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Dengan demikian terjadilah angin laut. Sedangkan angin darat terjadi ketika malam hari. Daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian terjadilah angin darat. Jadi itulah proses terjadinya angin laut dan angin darat. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan media perantara. Contoh dari radiasi adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Jadi matahari sinarnya sampai ke bumi itu tanpa melalui perantara. Walaupun di luar angkasa adalah ruang hampa, tapi sinar dapat tetap merambat. Itulah contoh dari radiasi. Selain itu, contoh dari radiasi adalah api yang berasal dari api unggun. Itu dapat kita rasakan kehangatannya jika kita berada di sekitarnya. Itulah dua contoh dari radiasi. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Nah, sekarang kalian perhatikan benda-benda yang diletakkan di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius. Ini ada benda yang diletakkan di atas kompor dan dipanaskan, dan sebelahnya ini tidak diletakkan di atas kompor. Dari contoh yang pertama ini, kita dapat tahu bahwa air yang diletakkan di atas kompor dan dipanaskan suhunya akan lebih tinggi daripada suhu ruangan. Sehingga kesimpulannya makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka yang tanda panah ini adalah kalor yang diradiasikan. Makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jadi apabila suatu benda dipanaskan dan benda tersebut lebih panas daripada lingkungan sekitarnya, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Kesimpulan yang kedua adalah makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan. Selanjutnya dari kasus tersebut kita juga dapat mengambil kesimpulan yang kedua. Makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Dapat kita lihat bahwa yang lebih luas permukaannya adalah yang di atas kompor dibandingkan yang di atas meja. Dan tanda panahnya lebih banyak yang di atas kompor, sehingga kalor yang diradiasikan ke lingkungannya lebih besar pula. Selanjutnya, perhatikan benda-benda yang suhunya lebih dingin dan diletakkan di ruangan bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, di sini ada balok es yang lebih besar dan di sini ada balok es yang ukurannya kecil. Dapat kita lihat kalor yang masuk ke dalam es yang lebih besar itu lebih banyak daripada yang kecil. Sehingga kesimpulannya makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Selanjutnya kesimpulan yang kedua adalah makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Selanjutnya amati pengaruh warna terhadap kalor yang dilepas atau diserap dari lingkungannya. Kita dapat melihat di atas kompor ada panci berwarna hitam dan di atas meja ada panci berwarna putih. Nah, dari kedua panci tersebut memiliki perbedaan warna, ada hitam dan putih. Tetapi yang warna hitam ini tanda panahnya lebih besar, sehingga kesimpulan yang ketiga adalah makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Kesimpulan yang selanjutnya adalah makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula yang diterima dari lingkungannya. Jadi itulah tadi kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan akibat pengaruh warna
dan suhu terhadap radiasi kalornya. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini, maka tugas kalian pada pagi hari ini silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 183. Di situ ada ayo kita latihan nomor 1 sampai 5. Kalian kerjakan di buku tugas kalian, dan jika sudah, kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Jangan lupa di atas tugas kalian diberi nama kelas dan nomor absen. Jangan lupa dikirim ke link tugas hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.